Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvie Agustin dengan NIM 22052067. Saya berasal dari Pradi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah media pembelajaran tentang media pembelajaran untuk fase F atau SMA kelas 12, elemen Pancasila. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita perlu mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila merupakan sebuah dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa. Pandangan hidup bangsa di sini maksudnya adalah Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman dan merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari simak pembahasan berikut. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki 5 elemen. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan membahas satu persatu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila menekankan pentingnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tercermin dalam sikap toleransi antar umat beragama. Contohnya saja di Indonesia, masyarakat dengan berbagai keyakinan agama hidup berdampingan secara damai. Misalnya, saat perayaan Idul Fitri, umat Islam membuka pintu rumahnya untuk tetangga non-muslim misalnya, yang datang memberi salam atau memberikan kue. Begitu juga sebaliknya, pada saat Natal, umat Kristen sering mengundang tetangga muslim atau Hindu untuk merayakan bersama. Sikap ini mencerminkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan agama. Perlu teman-teman ketahui bahwa negara kita adalah negara dengan berbagai keberagaman agama, budaya, bahasa, dan suku bangsa. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya, bagaimana sih penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab ini dalam kehidupan sehari-hari? Sila kedua Pancasila menekankan perlunya memperlakukan semua manusia dengan adil dan beradab. Adil dan beradab maksud di sini adalah ketika kita tidak pilih kasih, karena sikap adil itu telah diterangkan dalam agama kita, juga kita disuruh untuk berlaku adil dan tidak berpilih kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa tercermin dalam sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Contohnya saja, kita contohkan kepada musibah yang melanda saudara-saudara kita yang misalnya berada di pesisir selatan kemarin. Sikap adil lah yang kita terapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil. Begitu juga ketika seorang pimpinan kepada bawahannya atau para pekerjanya itu harus memiliki sikap yang adil. Jangan hanya mentang-mentang mereka itu dibaratkan sebagai orang yang membantu kita dalam pekerjaan kita, terus kita seolah-olah merendahkan mereka atau malah memperlakukan mereka tidak layak. Itu adalah suatu perilaku yang tidak baik. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menekankan perlunya memperlakukan semua manusia dengan adil dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa tercermin dalam sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Contohnya, ketika melihat seseorang yang membutuhkan bantuan di jalan, sikap manusiawi yang adil dan beradab adalah memberikan pertolongan atau setidaknya menunjukkan perhatian. Begitu juga dalam lingkungan kerja, memberikan kesempatan yang sama-sama untuk semua orang tanpa memandang latar belakang mereka adalah wujud dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, bagi saudara-saudara yang masih sekolah, tentunya ketika kita berteman, kita harus menyamaratakan semua teman tanpa ada harus pilih kasih, tanpa adanya
teman kita yang mungkin merasa dijauhi. Contoh lainnya saja, ketika belum lama ini saudara-saudara kita ditimpa musibah kebanjiran di pesisir selatan. Apa langkah kita sebagai manusia yang menerapkan nilai keadilan, yang kemanusiaan yang adil dan beradab ini? Kita menolong mereka dengan, walaupun tidak dengan tenaga, mungkin kita bisa menyisihkan sedikit rezeki kita untuk mereka dan meringankan beban saudara-saudara kita yang mungkin terkena musibah di luar sana. Kemudian, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa tercermin dalam sikap menghormati perbedaan dan keragaman budaya. Contohnya, saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, berbagai etnis dan budaya di Indonesia merayakan bersama dengan penuh kebanggaan sebagai bagian dari bangsa yang satu. Di tempat kerja atau sekolah misalnya, menghargai berbagai latar belakang budaya dan suku merupakan langkah nyata dalam memperkuat persatuan Indonesia. Nah, itu adalah langkah yang kita lakukan untuk menerapkan nilai ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kita sebagai rakyat Indonesia tentu juga dijelaskan dalam Pancasila pada elemen yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kata kuncinya di sini adalah musyawarah. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan itu tidak diambil berdasarkan siapa yang paling bagus keputusannya, maka itu yang akan ambil, bukan seperti itu. Tapi keputusan itu diambil adalah ketika keputusan itu telah disetujui oleh orang-orang yang bermusyawarah untuk keputusan tersebut, mengambil keputusan tersebut untuk mencapai suatu tujuan misalnya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa tercermin dalam sikap menghargai pendapat orang lain. Perlu teman-teman ketahui, menghargai pendapat orang lain itu sangatlah penting dalam kehidupan ini. Jangan hanya mengemukakan pendapat kita saja tanpa memikirkan pendapat orang lain. Dan jangan hanya mengemukakan ego. Kemudian, agar pendapat itu bisa dipecahkan, maka kita melakukan mufakat. Artinya di sini adalah kita berusaha mencapai mufakat dalam memecahkan masalah. Contohnya dalam sebuah organisasi atau kelompok misalnya. Pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat akan menciptakan lingkungan yang inklusif dan memperkuat rasa memiliki bersama terhadap hasil keputusan. Itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk pada elemen yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil dan tidak pilih kasih itu juga dianjurkan dalam agama kita, agama Islam. Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak penting apakah dia seorang yang miskin atau orang kaya, apakah dia seorang yang memiliki pendidikan atau tidak, apakah dia seorang yang memiliki pekerjaan yang layak atau tidak. Kita tidak boleh melihat itu semua, karena sikap keadilanlah yang harus kita tegakkan untuk menciptakan negara Indonesia akan menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.